Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, Rahayu Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Arul Hikam dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 2023 dari nomor 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Pengukuran Modal Sosial, Studi Kasus Modal Sosial Kota Bandung. Sebagaimana kita ketahui, yang dimaksud modal itu pada umumnya adalah berupa materi atau modal uang. Namun, dalam ilmu sosial, kita juga mengenal modal yang lain, yakni modal sosial, yang mana modal sosial ini berperan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Eh, Bahkan, negara dengan modal sosial yang tinggi cenderung memiliki pemerintahan yang baik dan masyarakat yang sejahtera. Eh, untuk mengetahui modal sosial dari suatu masyarakat atau bahkan suatu negara, perlu bagi kita untuk memahami mengenai pengukuran modal sosial yang juga diperlukan untuk membuat kebijakan publik agar bisa tetap tepat sasaran dan sesuai konteks masyarakat. Sebagai contoh adalah pemerintah Kota Bandung yang telah melakukan pengukuran modal sosial pada tahun 2019 kepada kotanya, masyarakat di kota tersebut, yang menunjukkan kategori bonding sosial kapital karena eh, kuatnya jaringan sosial antar warga. Kemudian, dalam pengukuran modal sosial sendiri, terkadang kita menemukan suatu kendala, seperti contohnya adalah pengukuran modal sosial yang masih rancu, karena belum ada metode universal dan sulit diadaptasi pada berbagai konteks. Jadi, dalam berbagai kasus, kita belum bisa menemukan satu cara yang bisa dilakukan untuk semua kasus tersebut. Diperlukan cara pengukuran yang berbeda-beda terhadap kasus yang berbeda pula. Kemudian, penelitian ini menjadi relevan dalam upaya memahami dan memperkuat kapasitas sosial masyarakat melalui pendekatan ilmiah yang terukur. Kajian ini berupaya menjawab pertanyaan, yakni bagaimana modal sosial dapat diukur secara komprehensif dan kontekstual agar mampu menggambarkan kondisi sosial masyarakat yang akurat. Kemudian, dalam dalam paper ini, saya menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif menurut Creswell dan Creswell tahun 2018. Yang mana fokus dari paper saya ini adalah pada pemahaman makna dan konsep, bukan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Eh, Pengumpulan data dalam paper ini adalah menggunakan tinjauan pustaka atau studi pustaka atau library research, yang mana saya mengkaji berbagai literatur berupa jurnal ilmiah yang terakreditasi maupun buku-buku yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian pada bagian tinjauan pustaka, sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai model sosial, perlu kita pahami lebih dahulu mengenai konsep modal sosial dalam konteks dinamika hubungan sosial, tingkat kepercayaan, dan partisipasi masyarakat. Menurut Coleman tahun 1990, mendefinisikan modal sosial sebagai segala aspek yang diciptakan untuk membimbing dan memfasilitasi perilaku masyarakat dalam tatanan sosial. Institusi sosial menciptakan impuls sosial yang lebih kuat mempengaruhi perilaku masyarakat. Di Indonesia sendiri, pengukuran modal sosial sering digunakan dalam interaksi yang mendukung solidaritas sosial, baik antar individu maupun individu dengan kelompok, seperti kerja bakti, arisan, dan kegiatan keagamaan. Dalam mengukur modal sosial, terdapat beberapa unsur yang kerap digunakan sebagai indikator utama, seperti kepercayaan, kerjasama, dan jaring sosial. Berbagai literatur tersebut telah memaparkan mengenai konsep dan contoh-contoh implementasi dari pengukuran modal sosial. Kemudian, hasil dari penelitian saya adalah yang pertama, unsur-unsur utama dalam modal sosial. Yang pertama, eh, para ahli telah menyepakati bahwa modal sosial terdiri atas norma, kepercayaan, dan jaringan. Secara komprehensif, norma dapat dipahami sebagai panduan perilaku sosial yang disepakati bersama, berfungsi menjaga keteraturan sosial. Norma mencakup harapan-harapan sosial yang diikuti dengan adanya sanksi bagi mereka yang melanggarnya, dengan tujuan utama mencegah munculnya perilaku yang dianggap menyimpang dari ketentuan masyarakat. Pada umumnya, norma tidak tertulis secara formal, melainkan hidup dan dipraktikkan dalam kesadaran kolektif masyarakat. Oleh karena itu, norma berperan penting dalam membentuk serta mengarahkan pola interaksi sosial antar individu dalam suatu komunitas.
Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwasanya norma ini tidak berbentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis lainnya, tapi merupakan suatu pandangan nilai dan tujuan yang dipraktikkan oleh masyarakat karena masyarakat tersebut menyepakati adanya hal pandangan nilai dan tujuan-tujuan tersebut. Jadi tanpa perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, masyarakat tetap dapat hidup teratur sesuai dengan pandangan, tujuan, dan nilai yang mereka percayai. Kemudian kepercayaan. Kepercayaan adalah keyakinan terhadap konsistensi dan kejujuran orang lain untuk membangun kerjasama yang berupa keyakinan individu terhadap pihak lain bahwa mereka akan bertindak secara konsisten, jujur, serta dapat diandalkan. Adanya kepercayaan ini mampu mengurangi tingkat ketidakpastian dalam interaksi sosial dan mendorong terbentuknya kerjasama yang lebih efektif. Dalam konteks sosial, kepercayaan atau social trust dipandang sebagai komponen utama dari modal sosial yang berfungsi sebagai perekat hubungan antar manusia. Kepercayaan lahir dari keyakinan bahwa orang lain akan bertindak sesuai dengan ekspektasi bersama, sehingga menciptakan landasan bagi terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan kerjasama yang berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian jaringan. Menurut Salikatun dan Juniarsi tahun 2018, menjelaskan bahwa jaringan sosial merupakan bentuk hubungan sosial yang terbangun secara berkesinambungan, konsisten, dan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Dalam jaringan tersebut, terdapat interaksi antara banyak individu yang saling terhubung dalam suatu sistem sosial yang dinamis. Kemampuan suatu kelompok untuk berpartisipasi dalam jaringan sosial ini tercermin melalui beragam pola hubungan yang terjalin secara sejajar dan saling melengkapi. Interaksi tersebut didasarkan pada nilai-nilai kesukarelaan, kesetaraan, kebebasan, serta menjunjung tinggi prinsip keadaban sebagai landasan etika dalam membangun relasi sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Kemudian, eh, dalam melakukan pengukuran terhadap modal sosial ada tiga tingkatan, yakni yang pertama adalah individu, kelompok, dan komunitas. Kemudian pada yang pertama dalam hal individu, fokus dari pengukuran modal sosial individu adalah pada kualitas dan kuantitas hubungan sosial pribadi. Eh, dan sejauh mana hubungan tersebut memberikan manfaat dalam bentuk dukungan, informasi, atau peluang sosial. Perhatian utama pada level ini adalah pada kuantitas dan kualitas interaksi sosial antar persona yang membentuk jaringan sosial individu. Analisis di tingkat individu juga dapat mencakup aspek seperti niat baik, reputasi, dan tingkat kepercayaan antar individu. Namun, biasanya tidak mempertimbangkan faktor organisasi atau pengaruh normatif yang bersifat kolektif. Oleh karena itu, ketika fokus penelitian diarahkan pada status dan kekuasaan antar individu, maka sifat-sifat kolektif pada umumnya tidak dimasukkan ke dalam analisis modal sosial individu. Ya, lalu kemudian ada level kelompok. Pada level kelompok, modal sosial digunakan untuk mengukur keterhubungan sosial serta sifat kolektivitas seperti norma kepercayaan dan timbal balik. Pengukuran pada level ini menitik beratkan pada bagaimana jaringan sosial kelompok membangun kepercayaan dan kerjasama antar anggota. Selain itu, pendekatan teoritis juga tentu juga memasukkan aspek sosial organisasi dan pengaruh normatif yang membentuk perilaku kolektif komunitas. Kemudian yang terakhir adalah level komunitas. Pada level komunitas, modal sosial dipahami sebagai aset kolektif yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Identitas ini tercermin melalui indikator seperti kepercayaan umum, norma sosial, serta pada tingkat ketertiban dan partisipasi individu dalam kegiatan sosial maupun politik. Eh, Selain untuk memahami level, penting bagi kita juga untuk memahami perspektif dalam pengukuran modal sosial. Terdapat berbagai perspektif, antara lain yang pertama adalah jaringan. Dalam perspektif jaringan, terdapat beberapa aspek yang diperhatikan untuk melakukan pengukuran modal sosial, yakni yang pertama adalah bonding atau ikatan sosial antar individu yang memiliki kemiripan identitas sosial. Lalu yang selanjutnya adalah bridging, ikatan sosial yang menjembatani antar kelompok seperti ras, kelas sosial maupun agama. Dan yang terakhir adalah linking, yakni ikatan sosial dengan mereka yang memiliki kekuasaan yang memberikan seorang kapasitas untuk mendapatkan akses ke sumber daya, ide, informasi dari lembaga formal di luar komunitas. Kemudian ada struktur sosial. Dalam perspektif struktur sosial, eh, ada
tiga hal yang diperhatikan, yakni adalah struktural atau pola jaringan sosial yang membentuk interaksi, lalu ada kognitif, nilai dan kepercayaan bersama yang mendorong tindakan kolektif, lalu ada relasional, kualitas hubungan dan keandalan antar individu. Kemudian selanjutnya saya mengambil studi kasus pengukuran modal sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung pada tahun 2019. Bandung merupakan kota besar dengan karakteristik masyarakat yang urban, heterogen, dan padat penduduk dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Dengan melakukan pengukuran modal sosial, pemerintah dan masyarakat dapat memahami tingkat kepercayaan jaringan dan partisipasi masyarakat di kota tersebut. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Bapelitbang Kota Bandung pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mengukur tingkat modal sosial masyarakat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi modal sosial, dan merumuskan rekomendasi untuk penguatan modal sosial di kota tersebut. Penelitian ini menggunakan metode mixed method dengan teknik kuesioner sebanyak 384 responden di 30 kecamatan, wawancara dengan ketua RT RW dan aparat kelurahan dan analisis menggunakan model SCIQ atau Social Capital Index and Quality. Pengukuran tersebut dilakukan terhadap 6 dimensi, yakni kelompok dan jaringan, kepercayaan dan solidaritas, aksi kolektif dan kerjasama, informasi dan komunikasi, kohesi sosial dan inklusivitas, dan pemberdayaan dan partisipasi publik. Pada tabel 1.1 kita dapat melihat bahwasanya kelompok dan jaringan mendapat skor persentase 77,67. Percayaan dan solidaritas mendapat poin 64,54%. Aksi kolektif dan kerjasama 75,49%, informasi dan komunikasi 83,21%, kohesi sosial dan inklusivitas 77,86%, pemberdayaan dan partisipasi politik 87,94%. Dengan rata-rata modal sosial Kota Bandung mencapai 77,78%. Berdasarkan hasil pengukuran modal sosial tersebut, modal sosial Kota Bandung rata-rata mencapai 77,78%. Dengan begitu, Kota Bandung dalam kategori bonding sosial kapital yang mana kekuatan modal sosial terfokus pada hubungan internal komunitas, bukan hubungan lintas kelompok. Dimensi modal sosial yang paling tinggi adalah pemberdayaan dan partisipasi politik, yang menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah, penyampaian aspirasi, dan pelayanan publik. Kemudian pada bagian simpulan, kita dapat memahami bahwasanya modal sosial penting untuk memperkuat partisipasi dan solidaritas sosial. Dan pengukuran modal sosial mencakup 3 dimensi utama, struktural, relasional, dan kognitif. Eh, Pengukuran modal sosial dapat dilakukan pada 3 level analisis, individu, kelompok, dan komunitas. Diperlukan instrumen yang adaptif dan kontekstual agar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Mungkin saya cukupkan presentasi saya pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.